Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbatas kali ini kita akan bicarakan masalah dana alokasi khusus. Program-program pembangunan prioritas nasional sangat ditentukan oleh proses-proses penganggaran yang efektif, yang tepat sasaran, termasuk di dalamnya adalah proses alokasi DAK. Kita ingin meninggalkan pola-pola lama, tradisi lama yang penganggarannya tidak berdasarkan pada prioritas atau kebutuhan. Dan sering yang kita lihat dalam prakteknya lebih ditentukan oleh posisi tawar daerah atau praktek-praktek yang kurang transparan karena adanya lobby-lobby, karena ada politisasi dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu kita lihat penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa DAK di kas daerah yang tidak sedikit. Saya berikan contoh, misalnya di bidang pendidikan, dialokasikan 10,4 triliun, realisasi hanya 2,6 triliun. Kemudian di kesehatan dialokasikan 619 miliar, 1,9 triliun, realisasi 619 miliar. Sekali lagi, alokasi 1,9 triliun di kesehatan, realisasi 619 miliar. Di bidang pertanian ada alokasi DAK 6,1 triliun, realisasi 3,9 triliun. Dan di kementerian atau bidang-bidang yang lainnya juga kejadiannya seperti ini. Ini kalau kita lihat ada sebuah mekanisme yang perlu diluruskan, perlu diperbaiki, perlu dibenahi. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya saya minta agar teknis pembenahan tata kelola dan tata cara alokasi DAK ini kita perbaiki dengan reform tata cara alokasi, kemudian manajemen pengawasan alokasi DAK. Artinya kalau kita sudah menganggarkan, pelaksanaan pengawasan itu harus diikuti. Jangan sampai nanti pada akhir tahun tahu-tahu hanya rampung 30%, tahu-tahu hanya rampung 10%. Ini menjadi uang yang nangkring di daerah kan semakin banyak lagi. Dan juga kriteria alokasi DAK yang harus money follow program, bukan money follow function. Dan penentuan alokasi DAK ditentukan bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, oleh Kementerian Bappenas, dan oleh Kementerian Teknis yang berkaitan dengan alokasi tersebut. Prosesnya juga harus transparan dengan mempublikasikan perubahan alokasi dana di dalam balik persiapan maupun di dalam perubahannya. Saya juga tidak ingin ada lagi yang namanya tawar-menawar, lobby-lobby untuk masalah DAK ini, dan untuk menjamin bahwa DAK ini tepat sasaran, saya juga minta baik yang namanya proposal maupun laporan penggunaan DAK ini harus memuat informasi tentang hasil dari pemanfaatan DAK untuk memudahkan manajemen pengawasan kita. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Menko atau Menteri untuk menyampaikan.